Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di pertemuan ke-37 dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita di malam hari ini, di majelis ke-37 ini, kita akan baca terkait dengan bab yang beliau sebutkan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab apa yang datang tentang al-istisqa dengan bintang. Apa itu istisqa? Syekh bin Baz berkata, al-istisqa talabus suqya wal matar wal ghaith. Istisqa itu meminta hujan. Berarti terjemahannya bab maja'a fil istisqa bil anwa. Bab apa yang datang terkait dengan meminta hujan kepada bintang atau dengan bintang. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata al-istisqa talabus suqya, kal istighfar talabul maghfirah, wal isti'anah talabul aun, talabul ma'unah, wal isti'adah talabul aun. Istisqa itu meminta hujan. Seperti istighfar, meminta ampunan. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adah, meminta perlindungan. Jadi ini kalau dalam ilmu sorof sewazan, satu timbangan, satu pola, sehingga maknanya semuanya mirip. Tambahan alif sin ta di awal sebuah kata menunjukkan makna tolak, meminta. Menunjukkan makna tolak, meminta. Jadi kata beliau babu maja'a fil istisqa bil anwa. Bab apa yang datang terkait dengan istisqa dengan bintang. Kalau kita membaca lagi keterangan lebih jauh dari Syekh Ibnu Taimiyah di kitab Al-Qaulul Mufid Syarh Kitab Tauhid, beliau berkata wal istisqa bil anwa'i yang qasimu ila qismain. Istisqa dengan bintang itu terbagi dua kalau kita melihat kepada hukumnya. Al-ula, al-qismul awal, jenis yang pertama, syirkun akbar. Ada bentuk istisqa dengan bintang, meminta hujan dengan bintang. Jenisnya adalah merupakan syirik akbar. Beliau katakan bentuknya gimana itu? Bentuknya adalah
ayyadu wal anwa bisukya. Dia berdoa kepada bintang supaya turunkan hujan. Syirik akbar. Dia berdoa langsung kepada bintang, bukan kepada Allah, supaya hujan turun. Syirik akbar. Iya. Atau bisa juga kata beliau, ayunsab husul amtar ila hadil anwa ala annaha hiyal fa'ila bi nafsiha dunallah. Na'udzubillah. Atau disandarkan turunnya hujan ke bintang itu, bahwa hujan bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Bintang itulah yang menurunkan hujan. Dia sandarkan. Kenapa hujan? Oh, ada bintangnya ini. Iya, dia sandarkan hujan ke bintang. Dia sandarkan hujan ke bulan. Dialah yang menurunkan hujan. Syirik akbar. Hati-hati. Al-qismu tsani, jenis kedua, syirkun asghar. Bab ini bisa syirik asghar. Apa itu? Gimana modelnya? Kata beliau, wa huwa ayyaj'al hadhil anwa sababan ma'tiqadihi anna Allah wal khaliqul fa'il. Itu ada seorang menjadikan bintang ini sebagai sebab turunnya hujan. Bersamaan dengan itu dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi bintang ini terbit hujan. Dia sandarkan sebab hujan ke bintang yang menurunkan Allah, tapi sebabnya terbit bintang ini. Syirik asghar. Hati-hati. Paling rendah syirik asghar. Kalau kita mengatakan, kenapa hujan? Ada bintang itu yang turunkan. Syirik akbar. Kenapa hujan? Sebab terbit bintang ini. Allah yang turunkan, tapi karena terbit bintang itu. Berarti Allah kasih hujan karena bintang. Syirik asghar. Inilah kenapa dimasukkan di dalam kitab Tauhid pembahasan terkait dengan al-istisqa. Beliau akan bawakan di bab ini, setelah kita paham ini, di bab ini beliau akan bawakan ayat ya, dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah menyandarkan hujan kepada bintang. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kata Allah, kalian ya menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala, annakum tukadzibun, bahwasanya kalian mendustakannya. Sudah tahu itu rezeki yang diterima dari Allah, kalian dustakan. Dengan cara apa? Kita sandarkan kepada sebab. Dan ini sebenarnya bukan masalah hanya hujan. Hanya hujan, bukan. Cuman ayat ini belum berdalil dengannya masalah orang yang menyandarkan rezeki ke bintang. Hujan turun itu kan rezeki dari Allah. Itu keutamaan dari Allah. Iya. Itu keutamaan dari Allah. Kita bisa melihat bacaan kita ketika turun hujan. Apa doa ketika turun hujan? Hah? Allahumma thayyiban nafi. Kita kan minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Kenapa kita doa begitu? Kan begitu. Itu salah satu doa ketika turun hujan. Ada doa lain lagi. Itu ucapan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Ini doa diajarkan oleh Nabi untuk melawan itu keyakinan jahiliyah. Kan dulu orang kalau diturun hujan, oh iya hujan karena bintang. Islam datang menghapusnya.
Islam datang menghapusnya. Walaupun ini masalah ini adalah perkara jahiliyah yang tidak hilang di Islam. Akan ada hadis Nabi nanti. Ini termasuk perkara jahiliyah sampai sekarang ada di tengah kaum muslimin ucapan ini. Menyandarkan hujan kepada bintang. Seharusnya kita ganti. Turun hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmat darinya, bukan bintang. Karena walaupun terbit bintang, jika Allah mengendaki paceklik, musim kemarau panjang, tidak ada yang bisa turunkan hujan. Kan itu buktinya, walaupun ayat ini sebenarnya lebih umum. Kapan kita menyandarkan rezeki kita kepada sebab, maka kita telah mendustakan Allah. Na'udzubillah. Iya. Makanya nanti akan datang insya Allah. Tidak boleh kita bilang Masya Allah wa syi'ta. Iya. Apa yang Allah kehendaki dan kamu. Tidak boleh. Itu masih mendustakan Allah. Apa yang Allah kehendaki saja. Maka tidak boleh. Kita nanti akan datang di bab ini. Mungkin setelah Ramadan baru kita ambil. Iya. Tidak boleh kita katakan seandainya bukan karena angsa ini, sudah, kita akan kecurian. Itu biasa orang. Dia punya peliharaan angsa. Masuk pencuri, bunyi angsanya. Akhirnya dia terbangun. Pencurinya tidak jadi. Kadang dia akan bilang, baik kalau bukan karena angsa ini, kita kecurian. Baik ini salah. Ini syirik dalam lafaz. Karena kita menyandarkan tidak jadi dicuri karena angsa. Seharusnya nanti akan diajarkan ucapan yang benar. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena angsa ini. Kalau memang harus disebut, pakaikan kata kemudian. Karena kata kemudian ada jarak, ada perbedaan. Tapi kalau kita pakai dan, berarti ada menyamakan. Itu masuk menduakan. Bagaimana kalau kita bilang angsa ini, iya, yang membuat tidak ada pencuri, itu namanya menyendirikan angsa dalam hal itu. Nanti akan datang itu pembahasan. Sekarang ada orang dapat rezeki Allah yang memberinya, tapi dia malah memuji orang lain. Ini namanya wataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki kalian, iya, kalian menjadikan rezeki kalian, kemudian setelah itu kalian mendustakan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah, tapi annakum tukadzibun, justru kalian mendustakannya dengan menyandarkannya kepada selain Allah. Sekali lagi, bab ini belum bawakan ayat ini untuk menjelaskan salahnya orang-orang menyandarkan turunnya hujan, karena hujan adalah bagian dari rezeki kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Iya, kemudian kata beliau lebih jelas lagi haditsnya. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun al-fakhru bil ahsab wat ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum. Ini yang menjadi poinnya. Wan niyahah wa qala an-naihatu idza lam tatuq qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Hadits lengkap ini, tapi yang ingin beliau katakan pada kita adalah satu poin dalam hadits ini. Kata beliau dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara di tengah umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Masih kita saksikan.
Padahal itu perkara jahiliyah yang harus kita buang. Harus kita tinggalkan. Apa itu? Pertama, al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan nasab. Saya keturunan. Berbangga-bangga dengan nasab. Itu perkara jahiliyah. Iya, kan Islam telah menggugurkan kemuliaan dan kerendahan dengan nasab. Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di Quran, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta kalian, bukan anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya, bukan. Biar kita punya anak, biar kita punya harta, kalau kita tidak takwa, maka kita tidak akan dekat kepada Allah. Maka Allah katakan begitu. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya, bukan. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Nasab itu untuk saling mengenal saja, supaya ditahu si fulan itu siapa, anaknya si fulan, sukunya apa, Makassar, sukunya apa, Bugis, mengenal. Untuk saling mengenal, supaya ditahu kita orang mana, bukan untuk berbangga-bangga. Ini telah digugurkan dalam Islam, tapi masih ada di tengah kaum muslimin ini dalam bab tahdir. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan nasab. Wa ta'un fil ansab, kedua, mencela nasab, karena memang ini pasangan. Kalau orang berbangga dengan nasab, biasa juga mencela nasab, mencela nasab orang lain. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal istisqa. Kita tidak berluas-luas situ karena kita cuman mau cari poinnya yang belum inginkan dari hadis. Ini adalah yang ketiga. Wal istisqa bin nujum. Ini perkara jahiliyah. Meminta hujan dengan bintang atau menyandarkan hujan kepada bintang. Ini perkara jahiliyah, bukan ciri muslim. Muslim tidak menyandarkan hujan kepada bintang. Muslim akan mengatakan ini hujan dari keutamaan Allah dan rahmatnya kepada manusia. Kemudian yang keempat, waniyaha, termasuk perkara jahiliyah adalah an-niyaha, meratapi orang yang telah meninggal. Qala, dan Nabi bersabda, an-naiha, seorang perempuan yang melakukan niyaha. Ditakbir perempuan bukan berarti laki-laki boleh. Tidak, tetap juga laki-laki tidak boleh. Cuman kebanyakan yang meratapi mayat, yang berlebihan itu perempuan. Disebabkan karena kurangnya agama mereka dan kurangnya akalnya. Kurangnya akalnya, pakai perasaan. Sehingga kalau ada yang meninggal, mereka yang suka meratapi. Mereka yang suka meratapi. Kata Nabi, an-naiha, perempuan yang meratapi mayat. Idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, naudzubillah, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka dia akan memakai sirbal, pakaian min qatiran, dari timah, atau bisa juga itu aspal yang mendidih. Wadir'un min jarbin, dan baju dari penyakit yang sudah bernanah. Naudzubillah. Menunjukkan bahwa niyaha adalah dosa besar. Meratapi mayat adalah dosa besar karena siksaannya itu. Dan yang menjadi poin kita adalah poin yang ketiga. Ternyata
menyandarkan hujan kepada bintang itu adalah perkara jahiliyah, harus kita hilangkan dari Islam dan dari kaum muslimin. Iya, ini hujan, apalagi takdir yang sudah lewat bersama kita. Apalagi takdir, tidak boleh kita sandarkan kepada bintang. Tidak boleh kita sandarkan kepada bintang. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dalil berikutnya walahuma, dalam juga riwayat keduanya, itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu qala, dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail, di bekas hujan yang turun pada malam hari. Jadi mereka solat di tanah yang mana malamnya habis hujan. Falamman sorofa, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, selesai dari solat, aqbala 'alan nas, kebiasaan Nabi, maka belum menghadap kepada manusia. Faqala, dan belum berkata, belum bersabda kepada para sahabat yang ada di Hudaybiyah waktu itu, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada, fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Naudzubillah. Kata Nabi kepada manusia, para sahabat waktu itu, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, maka kata Nabi, Qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk pada waktu subuh ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Habis hujan ini, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun yang berkata, kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, itulah yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Jadi kalau kita bilang, alhamdulillah, kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan karena rahmatnya, inilah namanya orang yang beriman. Dia akan sandarkan hujan, karena rahmat dari Allah. Hati-hati, hampir bulan 2 ini. Tiba-tiba nanti kita sandarkan hujan kepada tahun baru Cina. Enggak. Biasa itu. Jangan sampai kita kelewatan. Ini bagus ini, sebelum bulan 2. Kita dihujani bukan karena tahun barunya orang. Karena Allah yang turunkan. Karena Allah yang turunkan. Bukan karena siapa-siapa. Mutirna, ini ciri mukmin. Ciri mukmin. Turunnya hujan itu hanya ada 2 orang. Beriman kepada Allah, kafir terhadap bintang. Beriman kepada bintang, kafir kepada Allah. Yang beriman kepada Allah adalah yang berkata, kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Kata Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Itulah yang beriman kepadaku. Itu orang yang bertauhid. Dan kafir terhadap bintang. Yang kedua, wa amma man qol, masih firman Allah, hadits qudsi. Adapun orang yang berkata, mutirna bina'u kada wa kada, kita dihujani karena bintang ini dan itu.
sandarkan pada bintang. Apa hukum Allah kepadanya? Hukumnya Allah. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Orang yang seperti itu, maka orang yang kafir terhadapku dan beriman kepada bintang. Na'udzubillah. Ini ternyata bukan masalah ringan. Iya, bukan masalah ringan. Walaupun kafir di sini, ada kafir yang keluar dari millah, ada kafir yang tidak keluar dari millah. Tergantung tadi jenis di awal. Kalau memang dia bilang kita dihujani karena bintang semata, bukan sebab, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meyakini dia adalah sebab yang menurunkan Allah, maka ini kafir asgor, syirik asgor. Hati-hati, ini adalah dua hadits yang paling pokok di dalam penyandaran hujan kepada bintang. Penyandaran hujan kepada bintang didukung oleh ayat yang beliau sebutkan yang pertama. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan ayat lengkap terkait dengan ayat di surah Al-Waqiah tadi. Kata beliau walahuma, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, min hadits Ibn Abbas bermakna, dari hadits Ibn Abbas yang semakna dengannya, ya. Wafihi, dan di dalam hadits Ibn Abbas ada tambahan. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqana kada wa kada, sungguh telah benar bintang ini dan itu. Jadi dia sandarkan benar dan salahnya ke bintang. Maka fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Ini sebab turun ayat di surat Al-Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Poinnya itu yang terakhir. Allah bersumpah dengan bintang. Allah bersumpah dengan bintang. Iya, kata Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka kata Allah, saya bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sungguh itu adalah sumpah yang benar, yang agung, jika kalian menyadarinya, jika kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim. Sungguh itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, berada dalam kitab yang maknun, yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, itu diturunkan dari Rabb alam semesta. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh terhadap al-hadits ini, yaitu Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian terima dari Allah kemudian kalian dustakan. Rezeki itu datang dari Allah tapi kalian dustakan, yaitu kalian menyandarkannya kepada selain Allah. Dengan ucapan Ibn Abbas inilah kita pahami kenapa belum bawakan itu ayat tadi. Ternyata yang mereka dustakan adalah hujan. Walaupun kalau kaidah tafsirnya al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran dari ayat itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya karena ada orang menyandarkan hujan ke bintang. Allah katakan,
kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang kalian terima, kalian dustakan dengan menyandarkannya kepada selain Allah. Iya, ini ternyata turun terkait dengan orang yang mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan itu ketika turun hujan kepada mereka. Ini adalah yang beliau bawakan di bab ini, ia meminta hujan atau menyandarkan hujan kepada bintang, Selesai bab ini, insyaallah berikutnya lagi beliau akan bawakan bab yang lain lagi, babnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Ini kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Boleh. Kecuali kalau kita donor darah menyebabkan kita tidak mampu melanjutkan puasa, maka tidak boleh, karena membuat kita buka puasa. Jelas keluarnya darah itu tidak membatalkan puasa. Keluarnya darah dengan kita donorkan itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu yang masuk, bukan yang keluar. Tapi kalau dengan sebab itu kita akan berbuka, maka itu tidak dibolehkan, karena akan mengantarkan kepada yang tidak boleh, yaitu batalnya puasa. Wallahualam. Ada lagi, Bu? Ya? Aman? Masih ada? Kalau tobat tak hangus, sudah dihapus. Nah, kalau orang sudah bertobat, maka kalau itu terkait dengan haknya Allah, dihapus. Beda kalau terkait dengan hak manusia, maka kita akan dikisos. Karena memukul seorang, kalau itu tidak cukup tobat, harus kita minta maaf kepada orang. Tapi kalau terkait dengan haknya Allah, maka itu dimaafkan, dihapus dengan bertobat. Begitu, Pak. Wallahualam. Masih ada, Pak? Lanjut kami, lanjut. Terlanjur nih, Pak. Putur ya? Saya kamu selama menjadi tidak bisa jawabkan, jadi tidak usah didiamkan, tetap kita tegur, tetap kita ajak dan doakan hidayah untuk. Nah, kalau ada teman yang putur, jangan ditinggalkan. Karena justru kalau kita tinggalkan, malah dia nanti malah jadi awam. Bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya. Maka tidak usah didiamkan. Iya, tetap kita senyum. Nah, iya, tetap kita tegur kalau ketemu. Kalau dia lakukan kesalahan, pura-pura tidak lihat saja. Tidak usah langsung datang, tidak boleh kok itu. Tidak, pura-pura tidak lihat saja. Doakan hidayah untuknya. Dan jangan lupa ya, kita juga doakan diri sendiri. Alhamdulillah kita masih semangat. Enggak? Gitu. Wallahualam.
Habis, Pak. Ya. Baik. Nah, katanya Ustaz, bagaimana? Apakah bagaimana orang menghilangkan kekhawatiran kepada dirinya sendiri? Apa yang kita khawatirkan terhadap diri sendiri? Apanya yang dikhawatirkan? Siapa ini? Kau ini bapak beraninya tahu kan? Iya. Yang ini saja. Apanya ini yang kita khawatirkan dalam diri kita? Rezekinya kah? Jodohnya kah? Kan macam-macam orang khawatirkan terhadap dirinya. Atau apanya? Nyawanya kah? Atau hartanya? Apa yang dia khawatirkan? Baik. Susah ini. Apa hukum menerima hadiah dari pertandingan bola tanpa dipungut biaya? Pertandingan bola permainan yang mubah. Iya, tapi tidak boleh ada hadiahnya. Tidak boleh ada hadiahnya. Iya, kalau dari yang bermain otomatis. Tidak ada yang berpendapat akan bolehnya. Kalau dari pihak ketiga, ada yang berpendapat boleh diambil hadiahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan, tidak boleh. Karena kalau ada begitu, mulai timbul permusuhan. Ya, orang bukan lagi permainan yang mubah jadinya. Itu sudah ada ambisi. Sehingga nanti bisa mematahkan kaki yang lain. Mulainya sudah keras mainnya. Coba lihat, perhatikan. Maka dari situlah mereka menutup ada hadiah dari permainan yang mubah. Iya, karena perjudian itu diharamkan karena akan membangkitkan permusuhan. Akan mendatangkan permusuhan antara yang bertanding. Makanya judi diharamkan. Maka kalau permainan, walaupun hadiahnya bukan dari yang bermain, permainan bola tadi, jika memunculkan permusuhan, sudah permainannya keras sekali karena untuk gol tidak gol ya. Iya, bukan lagi keringat yang dicari, tapi darah. Nah, ini sudah tidak bisa ini. Hindari permainan yang seperti itu. Makanya sekali lagi, kalau saya pribadi, iya, saya baca dari pendapat yang ada bahwa lebih ke yang tidak punya hadiah lebih bagus. Kalau yang ada hadiahnya lebih baik kita jangan masuk. Iya, jangan masuk. Karena tujuan kita main bola apa sebenarnya? Apakah persiapan jihad? Supaya kaki kuat? Kalau itu yang diinginkan tidak ada masalah. Biar hadiah dari kita. Kalau diinginkan supaya kaki kita kuat lari, tidak masalah. Atau kaki kita supaya kuat tendang senjata yang datang, tidak ada masalah itu. Biar hadiah dari kita. Karena perlombaan yang ada maslahat untuk agama, boleh hadiah. Makanya kata Nabi SAW, la sabaqa illa fi khuffin au naslin. Iya. Tidak ada perlombaan kecuali dalam khuf, lomba berkuda, lomba memanah. Artinya, boleh ada hadiah kalau lomba memanah, lomba berkuda, tidak apa-apa. Sebetulnya tiba-tiba panggilan jihad dan kita harus naik kuda. Kan tidak enak. Bilang tidak bisa naik kuda. Boleh lomba naik kuda. Tidak apa-apa. Tapi kalau lomba lain, ini walaupun ada hadiah. Lomba lain yang tidak ada hubungannya dengan jihad, hindari. Kalau sudah mulai ada hadiahnya. Kalau sudah mulai ada hadiahnya. Wallahualam. Afan Ustaz bertanya, bisakah pakai spray rambut atau vitamin rambut yang ada alkoholnya? Ada alkoholnya ya? Boleh, kan tidak diminum juga. Iya, boleh. Parfum yang ada alkoholnya juga boleh dipakai. Parfum yang ada alkoholnya boleh dipakai. Karena yang dilarang diminum.
Kalau dipakai, boleh. Di atas pendapat bahwa minuman yang memabukkan itu tidak najis. Cuman dia haram diminum. Bedakan haram diminum sama kenajisannya. Khamr ketika diharamkan, mungkin kan alkohol kita ragukan karena bisa memabukkan, gitu kan? Tapi alkohol untuk minyak rambut, alkohol untuk parfum, itu bukan untuk diminum. Beda jenis. Sama dengan alkohol untuk pengobatan itu bukan alkohol yang diminum. Memang tidak cocok untuk diminum. Tidak cocok untuk diminum. Karena memang dia dibuat bukan untuk diminum. Bukan untuk diminum. Tapi anggaplah dia diminum. Maka yang haram meminumnya. Adapun zatnya tidak najis. Zatnya tidak najis. Ketika khamr itu diharamkan, itu terjadi di ujung tahun ketiga Hijriyah. Di ujung tahun ketiga Hijriyah. Setelah pulang dari perang Uhud. Pulang dari perang Uhud itu. Perang Uhud di bulan Syawal. Tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah. Pulang dari perang Uhud, turun pengharuman khamr. Maka para sahabat termasuk Anas, mereka membuang khamr-khamr di jalan. Kalau seandainya najis, tidak boleh dibuang di jalan. Karena najis. Itulah dalil dari mayoritas bahwa khamr tidak najis. Haram diminum, tapi tidak najis. Dan itu pendapat yang kuat. Itu adalah pendapat yang kuat. Iya, karena semua yang haram najis. Tapi semua yang najis haram pasti. Dipahami mungkin? Iya, itu sebagai kaidah dalam hal itu. Tidak semua yang haram itu najis. Tapi kalau najis pasti haram. Kalau itu najis pasti diharamkan. Jelas mungkin ini? Ini di dalam masalah memahami hal ini di pendapat mayoritas. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau bertanya, apakah perempuan boleh sholat dengan mengikat rambut? Ataukah yang dilarang hanya mengikat rambut setinggi punuk onta? Iya. Kalau mengikat rambut yang setinggi punuk onta, memang tidak boleh, walaupun di luar sholat. Karena perempuan yang mengikat rambut berpunuk, kemudian dia pakai keluar, itu perempuan yang masuk dalam perempuan yang bergaya di hadapan umum. Itu tidak boleh kan, walaupun di luar sholat. Apalagi dalam sholat. Karena akan membentuk itu auratnya yang dia bisa tidak membentuk, tapi dia bentuk. Dan di dalam sholat ada larangan khusus ikat rambut. Iya, bagi laki-laki, demikian pula bagi perempuan. Tidak boleh dia ikat rambutnya. Kecuali ada hajat atau darurat. Misalnya susah dia menjaga rambutnya, kalau dia tidak ikat maka akan keluar di depan jilbabnya. Dia ikat karena itu. Untuk menjaga supaya dia keluar. Supaya dia tidak keluar. Untuk menjaga supaya dia tidak keluar. Ini perempuan. Nah, senyum-senyum dia ini. Kalau kita tidak perlu, biar keluar depan tak. Karena laki-laki rambut bukan aurat. Paham saudara? Hah? Oh iya, menghayal lain-lain nanti. Iya. Langsung menghayalkan calon istrinya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini diharamkan. Sebagian ulama mengatakan makruh. Perempuan mengikat rambut saat sholat. Ya. Walaupun pada dasarnya itu, intinya haram atau makruh itu pendapat. Itu pendapat. Mengambil yang haram lebih hati-hati. Supaya kita tidak bermudahan dalam hal mengikat rambut. Wallahu a'lam. Ustaz, apabila di kampung ini ya, petugas pemantau hilal sudah melihat hilal. Di kampung ya. Petugas pemantau hilal sudah melihat hilal. Sedangkan di tempat lain tidak melihat hilal. Karena mendung. Dan setelah dilakukan sidang isbat, pemerintah mengumumkan 1 Ramadan itu lusa. Yang mana harus kita ikuti Ustaz? Iya. Kalau memang kita yakin lihat,
kita yakin ini lihat betul, kita puasa. Kita, tidak usah suruh orang lain. Kita yang berpuasa. Iya, kita yang berpuasa. Karena kita lihat. Karena sumu li ru'yati. Berpuasalah karena melihatnya. Berpuasalah karena melihatnya. Iya, dan kita boleh. Iya, jangan sampai ini ada orang sidang isbat, pemerintah kita tidak ke sana ya. Seharusnya kita ke sana bilang, saya lihat dengan mata kepala. Bilang. Itu pergi katakan. Yang masalah ini kalau kita tidak bilang, itu harusnya kita sampaikan saja. Kalau memang ada yang melihat, kita sampaikan. Dan kalau memang terjadi begitu, puasa saja. Karena kita melihat hilal. Puasa saja karena kita melihat hilal. Pertanyaan yang kedua, petugas pemantau hilal sudah melihat hilal, tapi baru berapa derajat? Gimana cara dia lihat? Tapi pemerintah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada lusa. Sedangkan salah satu ormas sudah menentukan besok. Apakah memang ada ketentuan harus sekian derajat tinggi hilalnya? Tidak. Lihat. Iya, ini masalah derajat ini sebenarnya kajian falak. Bukan karena melihat hilal. Kajian derajat itu falak. Ilmu falak. Iya, bukan karena melihat hilal. Kalau dia lihat hilal, tidak ada lagi derajat. Yang dilihat itulah yang jadi dalil. Yang dilihat. Orang yang mengkaji derajat itu bukan karena lihat. Itu karena perkiraan orbitnya. Matlaknya, terbitnya. Iya, perkiraannya begitu. Dia tidak lihat. Kalau lihat, pasti orang bilang telah dilihat. Pasti orang bilang telah dilihat. Kalau sudah melihat hilal, tidak ada lagi kajian derajat. Tidak ada lagi kajian derajat. Kemudian di sini masalah ormas, kita tidak ikut ormas. Kita ikut pemerintah. Karena kita wajib taat pemerintah, bukan taat ormas. Ya, tidak ada dalil sedikit pun yang memerintahkan kita taat ormas. Tidak ada, coba cari dalil. Yang jelas kita punya dalil Quran dan hadits Nabi serta kesepakatan para ulama untuk ikut pemerintah. Dalil Quran, kita diperintahkan untuk taat pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Juga Nabi SAW berkata begitu. Isma' wa ati' wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Dengar dan taat walaupun yang memerintah kalian budak Habasyi. Lebih baik taat pemerintah walaupun budak daripada ormas walaupun bukan budak. Kan begitu? Karena itu anjuran Nabi. Anjuran Nabi. Dan sepakat para ulama. Bahkan Syekh bin Baz. Sekarang ini walaupun kita mendengar berita, kita tidak lihat tapi negara lain lihat. Kata Syekh bin Baz, kalau memang beda antara negara lain dan pemerintah kalian, jika pemerintah kalian telah mengumumkan di radio bahwa besok Ramadan atau besok belum Ramadan, itu diikuti. Itu yang diikuti, pemerintah yang diikuti. Iya, karena as-saum yauma yasumun, puasa itu pada hari yang mereka berpuasa. Ini semua dalil dan kesepakatan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Alhamdulillah. Kita lanjut, sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana jika kita sedang sholat dan anak mengganggu sehingga menyebabkan banyak gerakan memperbaiki aurat yang terlihat? Tidak apa-apa, sah. Ya, bergerak karena masalah sholat untuk memperbaiki sini aurat yang terlihat, dibolehkan. Diperbolehkan. Iya, dimaafkan, wallahu a'lam. Ustaz,
jika perempuan berada dalam keadaan ditinggal pergi, yaitu meninggal oleh kerabat dekatnya, suami, anak, bahkan orang tuanya. Bagaimana agar tetap tabah atas ketetapan Allah? Iya. Pertama tentunya ini adalah ujian dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di Quran bahwa kita akan diuji dengan kurangnya harta, kurangnya buah-buahan, kurangnya nyawa, bahkan jiwa. Ini semua ujian. Ini adalah ujian untuk melihat apakah kita bisa bersabar atas ujian itu atau tidak. Karena bagi yang bersabar bahkan ridho, maka baginya ridho Allah. Ya, kemudian bagi yang murka, yang berkeluh kesah, maka baginya murka Allah. Baginya murka Allah. Itu yang pertama, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Yang kedua, bahwa kita yakini ujian itu telah ditetapkan sebelum semua yang meninggalkan kita tadi itu dicipta. Allah sudah tentukan begitu. Bahwa dia akan datang di dunia ini dan akan meninggalkan dunia ini. Sudah ditentukan. Sebelum diciptakan bahkan langit dan bumi. Sebelum kita keluar dari perut ibu kita, sudah ditentukan. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ini kan miliknya Allah. Iya. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi man fis samawati wal ardh. Iya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jika Allah ingin mengambilnya, tidak ada yang bisa menolak. Lillahi ma'ato, kata Nabi, walillahi ma'akhada. Milik Allah apa yang dia beri. Sebagaimana kita telah diberi orang tua, keluarga, anak, itu kan diberi oleh Allah. Dan itu punyanya Allah. Walillahi ma'akhada. Dan milik Allah lah apa yang diambil. Jika diambil suami, orang tua, anak, punyanya Allah, bukan punya tak. Suami itu bukan punyanya istri. Iya tak? Bukan punyanya, itu punyanya Allah. Punyanya Allah. Cuma dititipkan kepadanya. Jaga kau itu suamimu. Sebagaimana istri juga begitu. Istri itu bukan miliknya suaminya. Dia miliknya Allah. Jangan pernah merasa bahwa itu milik tak. Bukan. Miliknya Allah. Allah titipkan ke kita. Supaya kita jaga. Kita menjadikannya sebagai lahan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini Nabi katakan begitu. Jika kita meyakini semua ini, itu bisa meringankan yang namanya sabar. Bisa meringankan yang namanya sabar terhadap apa yang menimpa kita. Wallahualam. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum menunda-nunda mandi wajib setelah haid? Jika masuk waktu sholat dan akan keluar, haram kita menunda mandi wajib dari haid. Jika akan membuat kita luput dari sholat, tidak dibolehkan. Atau membuat kita tidak bisa melaksanakan kewajiban terhadap suami. Suami sudah tunggu-tunggu. Itu sucinya. Terus dia tunda-tunda terus. Dosa. Karena kewajiban dia adalah untuk segera melayani suaminya saat sudah suci. Jika suaminya menginginkan, tidak boleh dia bilang, belum mandi. Tidak boleh. Kalau begitu langsung saja dikasih mandi. Iya, suaminya kasih mandi saja. Siram saja pakai selang, selesai baru tarik maki. Iya. Itu dia berdosa kalau saya. Iya, adapun tidak ada yang menginginkannya. Tidak ada yang menginginkannya. Tidak ada juga suaminya lagi safar misalnya atau belum bersuami dan tidak membuat waktu sholat keluar. Mubah. Tidak apa-apa. Abu Hurairah junub dan belum jalan di jalan-jalan Madinah. Tidak apa-apa, ditunda.
tidak mengapa ditunda jika tidak ada hak orang lain dan tidak ada hak Allah di situ. Mubah. Iya, wallahualam. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang mengatakan, besarnya ombak karena bulannya memang. Pertanyaannya, apakah ini bentuk penyandaran ombak kepada selain Allah? Iya. Tidak boleh. Iya. Biar ombak besar kecil semuanya Allah yang mengatur. Allah yang mengaturnya, tidak boleh kita. Iya. Menyandarkannya kepada selain Allah. Boleh nanti kita bilang, Masya Allah, besar ombak. Iya, ini adalah ketentuan dari Allah, kemudian memang karena angin kencang. Memang. Kemudian, perhatikan itu takbir. Nanti sebenarnya semuanya ini akan datang ini. Kan ini nanti masuk dalam syirik lafaz. Kita belum sampai ke situ. Akan ada nanti syirik dalam lafaz. Kan nanti penulis akan membahas insya Allah syirik dalam iradah, syirik dalam keinginan, dan syirik dalam lafaz. Akan datang nanti semua insya Allah. Kita akan dapat semua itu ucapan. Yang mirip-miripnya juga akan datang semuanya. Apa hukumnya dan apa jalan keluarnya. Supaya kita tidak masuk dalam syirik lafaz. Apa Ustaz? Apa hukum mengingkari syariat atau sunnah? Pembatal keislaman. Kita bisa baca kitab Nawaqidul Islam. Termasuk pembatal keislaman adalah bukan mengingkari sunnah. Mengingkari bahwa ini lebih baik daripada sunnah, ini lebih baik daripada Quran, itu sudah keluar dari Islam. Karena tidak ada yang lebih baik hukumnya. Tidak ada yang lebih baik aturannya melebihi Quran dan hadis. Menyamakannya saja tidak boleh. Iya, apalagi mengingkarinya. Mengingkari Quran, mengingkari sunnah, itu termasuk kekafiran. Hal yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Wallahu alam. Bismillah, apa Ustaz izin bertanya terkait perkara wudu. Semisalkan fulan sudah dalam keadaan berwudu untuk sholat dan tiap sholat sholatnya batal karena keluar angin, sehingga mengulangi wudu dan sholat lagi. Batal lagi. Sampai 3 kali sampai 5 kali, 3 sampai 5 kali. Gimana masalah seperti ini Ustaz? Apakah ini termasuk waswas atau gangguan jin? Apa ini? Apa maksudnya ini? Fulan sudah dalam keadaan berwudu untuk sholat. Dan tiap sholatnya batal. Karena keluar angin. Sehingga mengulangi wudu dan sholat lagi. Batal lagi. Sampai 3 sampai 5 kali. Gimana masalah seperti ini Ustaz? Apakah ini termasuk waswas atau gangguan jin? Bukan waswas, bukan gangguan jin. Iya tuh, masa waswas, gangguan jin. Orang kan dia bilang di sini batal karena keluar angin. Itu masa was-was ini keluar anginnya. Iya tak? Nggak gangguan jin ini kak, keluar betul anginnya. Iya kan? Iya enggak? Gimana ini? Yang was-was itu seperti pertanyaan di Nabi. Seorang dihayalkan. Ada seorang ditanyakan kepada Nabi, ada seorang dihayalkan kalau keluar anginnya. Dihayalkan. Kalau ini keluar anginnya Pak. Bukan lagi hayalan. Iya, kalau ini bukan was-was, bukan gangguan jin. Apa jalan keluarnya? Dilihat kalau memang ini adalah sudah penyakit.
dia penutup keran di belakang sudah penutup ember sudah tidak kuat lagi, sehingga ada angin keluar. Ini masuk dalam jenis penyakit. Orang yang seperti ini wudu setiap kali sholat saja. Kalau batal di tengah sholat, dimaaf. Ini sama dengan orang yang salsal baul, yang selalu keluar kencingnya. Sama dengan perempuan yang istihadah, bukan haid, yang selalu keluar darahnya. Karena ada urat yang putus waktu melahirkan misalnya, selalu keluar darahnya. Maka perempuan yang seperti ini atau laki-laki yang punya penyakit salsal baul tadi, cukup berwudu setiap mau sholat. Kalau keluar kencingnya atau perempuan yang istihadah keluar darah di tengah sholat, dimaafkan karena ini penyakit. Karena ini penyakit. Dimaafkan dia. Lanjut saja sholat. Nanti kalau mau sholat, wudu lagi. Kalau mau sholat, wudu lagi. Jelas ini bukan was-was, bukan setan. Karena memang nyata keluar. Masa kita salahkan setan? Ini keran air tak rusak. Keran airnya rusak. Jadi kalau keran air di luar rusak, masa kita bilang setan ini? Kan enggak, tak? Itu keran airnya yang diganti, diperbaiki. Iya, alhamdulillah. Ustaz, satu lagi. Ustaz, saya pernah bertanya kepada teman di dalam masjid. Karena saya pernah melihat barang yang dia beli dan saya juga mau beli. Barang yang sama yang saya tanyakan. Di mana kita beli barang itu? Dan berapa harganya? Apakah hal ini termasuk transaksi yang dilarang dalam hadis Ustaz? Tidak. Bukan. Ini kan kita cuma bertanya. Ya kan, kalau begitu nanti jangan kita tanya sama saya. Tidak boleh gini tanya. Kak, kita tanya jual beli ini? Tidak boleh bertanya di masjid tentang jual beli, tentang barang di mana dibeli. Boleh. Yang dilarang adalah melakukan jual beli, bertransaksi. Kecuali dia lanjut, ada yang saya jual, mau ki? Baru itu lanjutannya itu sudah jual beli. Kalau hanya ditanya di mana kita beli, bertanya kan tidak apa-apa. Ini di masjid, luar masjid boleh. Kan ini bukan dia bukan dalam bentuk transaksi jual beli. Jadi dibedakan sesuatu yang beda dan yang sama disamakan. Yang sama disamakan. Wallahualam, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Sisa 2 kali pertemuan lagi insyaallah. Dah, sebelum Ramadan. Iya enggak? Kata 2 kali lagi Pak Haji dah. Insyaallah. Alhamdulillah, pekan depan dan depan lagi. Baru kita alhamdulillah libur dulu. Jangan makin bersedih, bahagia makin. Karena Ramadan. Dah, alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.